Salam Katolisitas. Hari ini kita akan mendengarkan bacaan Injil dari Minggu Biasa ke-30. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi, dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, bacaan Injil hari ini syarat dengan makna. Melalui perumpamaan ini, Yesus mengundang kita untuk lebih memahami hal-hal sehubungan dengan sikap doa yang benar. Sang pemungut cukai yang sombong memulai doanya dengan ucapan syukur, bukan atas kebaikan Tuhan, tetapi atas kehebatan dirinya sendiri. Ia menganggap dirinya paling benar dengan menaati segala perintah hukum Taurat. Di atas kertas, orang Farisi itu adalah pribadi yang sempurna. Namun, ia melupakan hukum Tuhan yang terutama, yaitu perintah untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Akibatnya, ia jatuh dalam kesombongan karena merasa yakin bahwa ia sudah hidup kudus. Ia bahkan dapat memberikan daftar perbuatan baiknya, lengkap dengan pengorbanan yang menyertainya. Orang Farisi ini meninggikan dirinya sendiri dan merendahkan orang lain. Maka segala yang ia lakukan bukanlah berdasarkan kasih terhadap Tuhan, melainkan kasih untuk dirinya sendiri. Selain itu, karena begitu yakin akan kekudusan dirinya sendiri, orang Farisi ini bahkan tidak lagi memohon apapun kepada Tuhan. Singkat kata, kesombongannya membuat menghakimi orang lain yang dianggapnya rendah dan berdosa. Tidak ada kerendahan hati di dalam hatinya, karena dia sudah merasa superior secara rohani. Ia bahkan seolah tidak membutuhkan Tuhan. Bapak, Ibu terkasih, mari bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah kita juga sering kali jatuh dalam sikap seperti ini? Kita menyibukkan diri dengan aneka ibadah, devosi,
dan pelayanan di gereja dan komunitas, tanpa disertai dengan motivasi yang murni dan tulus. Seringkali kita pun terjebak melakukan hal-hal yang nampaknya baik, tetapi sebetulnya itu menguntungkan diri kita sendiri atau meninggikan reputasi dan harga diri kita. Ketika sesama kita tidak melakukan hal yang kita harapkan, atau kalau mereka jatuh ke dalam dosa, betapa cepat kita merendahkan atau menjelek-jelekan mereka. Kita menganggap perkembangan rohani mereka tidak sesuai standar kita. Mungkin sering terjadi melalui kedok pelayanan dan identitas kita sebagai orang Katolik. Kita malah justru menjatuhkan sesama. Padahal, bukankah kita harusnya saling membangun dan saling membantu? Betapa sering kita merasa lebih benar daripada orang lain, dan karena itu mudah menjatuhkan vonis kepada sesama. Perumpamaan ini juga mengingatkan kita akan perlunya sikap kerendahan hati agar setiap pelayanan dan devosi kita menjadi tulus di hadapan Tuhan, dan agar kita tidak lekas patah arang. Sebab mungkin saja, meski kita bersedia melakukan pelayanan yang sulit dan memerlukan pengorbanan, namun ketika kesulitan datang, kita dengan mudahnya melampiaskan kekesalan kita kepada orang-orang lain. Kita menganggap mereka tidak peduli, tidak mahir, dan tidak memenuhi harapan kita. Padahal, kalau kita melakukan segala sesuatu atas dasar kerendahan hati dan kasih, maka segala kesulitan yang kita hadapi dalam pelayanan dan doa apapun akan kita pandang sebagai konsekuensi dari keputusan kita yang mau melayani Tuhan. Sebab Tuhan sudah lebih dulu memberkati kita. Jika kita mau membalas kasih-Nya dengan memberinya kembali apa yang ada pada kita, itu haruslah kita lakukan dengan sukacita, karena kita sudah diberi kesempatan untuk melayani Dia. Niat tulus ini semestinya tidak tergantung dari bagaimana sikap orang-orang lain dan kemampuan mereka. Sekarang, mari kita lihat sikap sang pemungut cukai. Ia sangat menyadari kemiskinan dirinya. Ia menghadap Tuhan dengan mengakui dosa-dosanya dan ketidakberdayaannya di hadapan Tuhan. Kata-kata pertama yang diucapkannya adalah memohon ampun dari Tuhan dan memohon belas kasihan darinya. Berkaca pada kedua tokoh dalam bacaan Injil, marilah kita memeriksa batin kita. Apakah ketika kita datang ke sakramen tobat, kita datang dengan kerendahan hati seperti sikap sang pemungut cukai itu? Apakah kita malah memiliki sikap seperti orang Farisi dengan berkata, "Ah, pastinya dosa saya tidak ada yang berat. Saya sudah hidup kudus, rajin misa, berdoa, dan beramal. Oleh karena itu, sepertinya saya tidak memerlukan pengakuan dosa." Kita sangat cepat meremehkan dosa yang kita lakukan, terutama kepada sesama. Lebih mudah bagi kita untuk membenarkan perbuatan kita sendiri. Kita terlalu sombong, tidak mau mengakui bahwa kita semua ini miskin di hadapan Tuhan. Kita masih memiliki banyak kekurangan dan masih berjuang sebagai pendosa untuk bertobat dan menjadi semakin kudus. Maka marilah kita sadari bahwa langkah pertama dari doa dan pujian kepada Tuhan
adalah kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita semua adalah orang berdosa. Kerendahan hati sang pemungut cukai yang di atas kertas penuh cacat celah justru menggerakkan Tuhan untuk berbelas kasih kepadanya dan meninggikan dia. C.S. Lewis pernah berkata bahwa kerendahan hati yang sesungguhnya artinya bukan berpikir tentang hal-hal yang kurang tentang diri kita, melainkan kerendahan hati yang sejati ada pada kita jika kita semakin jarang memikirkan hal-hal mengenai diri kita sendiri. Selain itu, kerendahan hati juga berkaitan dengan sikap kerelaan hati. Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa di dalam pelayanan dan hidup rohani, hendaklah segala sesuatu dikerjakan sesuai kerelaan hati. Dalam suratnya kepada umat di Korintus, Rasul Paulus berkata, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Orang yang memberi dengan rela menampakkan ketulusan hati yang lahir dari kerendahan hati. Hal ini tidak nampak pada orang Farisi itu. Ia tidak memberi dengan rela. Ia bahkan bersikap hitung-hitungan pada Tuhan dan sesama. Sesungguhnya, jika kita memiliki kerendahan hati, kita tidak akan mengharapkan imbalan bagi perbuatan kita ataupun membanding-bandingkan perbuatan kita dengan perbuatan orang lain. Sebab jika kita menuntut imbalan, maka kita akan mudah kecewa. Ketika hal itu tidak kita terima, atau jika kita kurang dihargai oleh sesama kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dari sikap orang Farisi, kita belajar agar tidak bersikap seperti mereka yang mudah menghakimi sesama. Sebab dengan menghakimi sesama, kita tidak akan mampu mengasihi mereka. Di sisi lain dari sang pemungut cukai, kita belajar untuk memiliki sikap batin yang tulus, rendah hati, dan memohon belas kasih kepada Tuhan. Namun demikian, pertobatan ini juga harus disertai perubahan hidup agar tidak menjadi sia-sia saja. Maka bacaan Injil hari ini mengingatkan kita akan kemiskinan kita di hadapan Tuhan dan undangan bagi kita untuk bertobat. Kita diundang untuk memeriksa kehidupan kita sendiri dan tidak menghakimi sesama kita. Selanjutnya, jika kita menyadari kelemahan kita, kita tidak perlu berputus asa, sebab Tuhan dapat menggunakan kekurangan dan kelemahan kita sebagai sarana untuk menguduskan kita dengan bantuan rahmat-Nya. Marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau memberikan kami contoh kesempurnaan kasih, kelemah lembutan, belas kasih, dan kerendahan hati. Ampunilah kami ya Tuhan, jika seringkali kami terlalu berfokus pada diri kami sendiri, entah karena kesombongan kami atau keterpurukan hidup kami. Kami kerap menganggap diri lebih daripada diri kami yang sebenarnya, yaitu bahwa kami adalah pendosa yang miskin di hadapan-Mu, yang membutuhkan belas kasihan-Mu. Kami mohon, ampunilah dan ubahlah kami menjadi lebih baik seturut kehendak-Mu. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa
dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah.